wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 kelas F pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan video yang mengangkat sebuah topik yang sangat dekat dengan masyarakat teman-teman, yaitu penanganan kegawat daruratan pada pasien diabetes meletus. Nah, dengan setting di luar rumah sakit atau komunitas. Nah, teman-teman harus tahu nih, diabetes meletus itu sering disebut sebagai the silent killer. Namun, bahaya yang sesungguhnya itu seringkali muncul tiba-tiba di rumah, yaitu seperti terjadi hipoglikemia dan hiperglikemia. Nah, itu bisa menyerang kapan saja. Nah, pertanyaannya, siapakah yang kita sebagai keluarga atau orang terdekat untuk melakukan pertolongan pertama sebelum bantuan medis tiba? Nah, kesalahan penanganan di menit-menit awal itu dapat berakibatkan fatal teman-teman. Nah, oke teman-teman, sebab dari itu teman-teman kelompok 3F akan menyajikan video tentang edukasi kegawat darurat kepada kasus diabetes meletus untuk ilmu baru kepada teman-teman. Insya Allah video ini akan membuat teman-teman lebih tahu bagaimana kita menyampaikan edukasi kepada kasus diabetes meletus di luar hospital, yaitu out of hospital. Begitu teman-teman, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya kita dapat melakukan pendidikan kesehatan ini mengenai diabetes mellitus dengan keadaan sehat walafiat. Tak juga pula salawat serta salam kita aturkan menuju dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Amin. Baik Bu, ini langsung aja kita menuju untuk penjelasan mengenai diabetes mellitus, yaitu aku dulu Pak, kamu enggak Mas. Baik, ini Ibu, untuk pengertian dari diabetes mellitus sendiri yaitu merupakan penyakit kronis dengan metabolisme yang tidak teratur. Ketika kita mengonsumsi karbohidrat, gula, dan pati, jadi bahan-bahan tersebut dipecah menjadi dextrose. Dextrosa yaitu setelah dicerna dan menjadi glukosa pada saat diserap oleh usus kecil ke dalam sistem peredaran darah, seperti itu. Baik, untuk faktornya itu ada macam-macam, yaitu ada riwayat diabetes keluarga, penderita hipertensi, memiliki riwayat diabetes, obesitas, dan usia paruh baya. Baik, dari pertama ya riwayat diabetes keluarga, yaitu yang sering terjadi pada masyarakat yang di Indonesia, yaitu ibu-ibu di sini apabila ada keluarga yang mengalami diabetes, jadi kemungkinan nanti keturunannya juga bakal mengalami diabetes, seperti itu. Untuk penderita hipertensi ini juga banyak karena lemak yang mungkin karena susah untuk dicerna, jadi insulin juga sulit untuk jalan dengan teratur. Baik, untuk selanjutnya obesitas. Kenapa obesitas? Karena obesitas kan orangnya orang gemuk, jadi memiliki lemak yang banyak, seperti itu. Jadi untuk faktor pencerna insulin dan pencerna darah dalam tubuh itu tidak mengalir dengan bagus. Jadi apabila kan tubuh kita ada darah, ada gula, seperti itu. Jadi apabila insulin tidak bekerja dengan baik, maka akan meningkatkan glukosa, seperti itu. Untuk usia paruh baya yaitu usia yang di atas 45 tahun. Jadi usia yang rentan, yang usia di atas 45 tahun itu banyak yang mengalami diabetes, seperti itu. Baik, untuk pencegahan diabetes tersebut yaitu ada pencegahan diabetes, yaitu yang pertama ada pola makan, yang kedua ada monitoring kadar gula darah, yang ketiga ada olahraga dan latihan, yang keempat pengobatan teratur, yang kelima menghindari stres, yang keenam mengurangi resiko. Baik, yang pertama pola makan diet yang tepat. Apa itu pola makan diet yang tepat? Yaitu bagaimana kita memakan makanan yang sesuai dengan porsi kita. Yang mungkin karena ini penjelasan mengenai diabetes, jadi kita mengurangi makanan yang tinggi gula, seperti itu. Untuk monitoring kadar gula darah yaitu ada pemeriksaan secara rutin, seperti mungkin di desa ibu banyak ada PLP juga, jadi ibu bisa memeriksakan kadar gula darahnya setiap bulan, seperti itu. Untuk olahraga yaitu olahraga kan yang kenal yaitu olahraga mungkin lari atau nge-gym, seperti. Jadi
kita tidak boleh olahraga yang emang berat-berat. Jadi yang disebutkan olahraga ini tidak perlu olahraga yang berat, yaitu mungkin bisa jalan-jalan pagi hari seperti itu. Yang penting bisa untuk membugarkan tubuh ibu-ibu. Baik, untuk pengobatan teratur, yaitu mungkin ibunya mengalami diabetes yang mungkin udah akut, udah sering naik turun, jadi perlu periksa ke dokter dan kontrol setiap bulan juga seperti itu. Baik, untuk menghindari stres, nah ini mungkin kadang ibu-ibu yang nggak punya uang atau nggak kasih uang sama suaminya, ini baik jangan stres ya, dihindari pokoknya, karena faktor utama penyakit itu kesetresan dari kita sendiri seperti itu. Baik, untuk mengurangi resiko, yaitu resiko apabila karena ada ibu-ibu mungkin yang mengalami diabetes, yaitu menghindari barang-barang yang bisa membuat luka kaki ibu ataupun tangan ibu, juga membersihkan tubuh ibu, karena nanti bisa mengalami borok, dan borok itu bisa meluas karena ibu memiliki riwayat diabetes seperti itu. Baik, untuk macam-macam diabetes yaitu ada 3, yaitu diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan diabetes mellitus gestasional. Baik, untuk diabetes tipe 1 yaitu sebagai diabetes yang tergantung pada insulin, terkait pada faktor genetik dan sistem kekebalan tubuh. Seperti itu. Untuk diabetes tipe 2 yaitu diabetes yang tidak tergantung pada insulin, yang mewakili lebih dari 90% kasus diabetes mellitus, terkait yaitu pola makan yang mungkin tidak sehat dan tidak teratur. Untuk diabetes mellitus gestasional itu terutama disebabkan oleh perubahan hormon yang dihasilkan selama kehamilan dan biasanya berkurang atau menghilang setelah melahirkan, seperti itu. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan untuk dia. Baik, yang selanjutnya yaitu ada pengobatan diabetes. Yang pertama ada pola makan yang seimbang. Yang kedua ada makanan yang mengandung karbohidrat. Yang ketiga ada hindari makanan yang mengandung gula. Hindari konsumsi lemak yang banyak. Yang terakhir yaitu hindari minum alkohol. Untuk yang pertama ada pola makan yang seimbang dengan jumlah yang sesuai dengan prinsip kurangi jumlah makanan dan perbanyak waktu makan untuk menstabilkan glukosa. Yang kedua ada makanan yang mengandung karbohidrat seperti biji-bijian, sayuran, buah-buahan, dan juga susu. Yang ketiga ada hindari makanan yang mengandung gula seperti kandungan gula atau gula tambahan demi mencegah lonjakan glukosa. Yang keempat ada hindari konsumsi lemak yang banyak, yaitu seperti lemak jenuh seperti kulit dan juga hewan. Yang kelima yaitu hindari minuman alkohol yang mempengaruhi kemanjuran obat dan bisa menyebabkan rendahnya kadar glukosa darah. Yang selanjutnya ada tanda dan juga gejala seperti sering merasa haus, sering merasa lapar, sering buang air kecil, kelelahan, penglihatan kabut, dan juga rasa gatal pada kulit. Selanjutnya ada komplikasi akut. Satu ada hipoglikemia akut, yaitu rendahnya gula darah tidak normal. Yang kedua ada hiperglikemia akut, yaitu tingginya kadar gula darah. Selanjutnya ada komplikasi kronis. Jika diabetes mellitus tidak dikendalikan secara memadai dan kadar glukosa tetap tinggi dalam jangka waktu yang lama, pembuluh darah dan sistem saraf bisa dengan mudah terganggu, yang mengakibatkan kerusakan organ dalam jangka waktu yang lama hingga mengakibatkan kegagalan organ. Itu dari penjelasan kami, ibu-ibu. Baik, dari sini apakah dari ibu-ibu ada yang mau bertanya? Izin tanya Bapak, Ibu, izin masuk. Sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan untuk ibu-ibu sekalian atau dari Bapak Ibu yang mengalami diabetes mellitus itu dianjurkan untuk mengurangi makanan atau minuman yang tinggi gula. Nah, untuk itu apakah ada opsi dari Bapak atau Ibu mengenai konsumsi gula yang tidak memperkeruh keadaan
Bapak Ibu yang mengalami penyakit diabetes mellitus, apakah ada penggunaan makanan atau minuman yang dianjurkan? Apakah cukup jelas pertanyaannya? Berarti dari mungkin Mbak Silma nanti mungkin ada keluarga atau Mbak Silma sendiri yang menderita diabetes. Nanti mungkin sudah dihindari untuk gula-gula yang buatan seperti ya itulah merek-merek gula yang buatan. Jadi mungkin nanti bisa dialihkan ke gula yang alami. Baik, untuk contohnya itu seperti ada mungkin ada madu yang sayur-sayuran, terus buah juga yang buah-buahan itu ada apel, terus buah beri itu ada stroberi, blueberry seperti itu. Juga ada cherry juga, terus jeruk Bali, juga ada pir, alpukat dan kiwi. Jadi itu bisa dikonsumsi secara utuh, tidak harus di blender atau diolah seperti apapun, bisa dikonsumsi dengan utuh, tapi tidak berlebihan seperti itu. Jadi gulanya masih terkontrol dalam tubuh, jadi tidak akan mengalami hiperglikemia seperti itu. Apakah sudah jelas? Jelas. Terima kasih atas jawabannya. Dan pertanyaan lagi, apa cukup ibu-ibu? Cukup. Baik, mungkin dari sini udah cukup. Terus udah paham semua ibu-ibu. Mungkin semoga nanti kedepannya ibu-ibu tetap sehat selalu, Amin. melancarkan rezekinya, Amin. panjang umurnya. Amin. Baik, dari saya dan Mbak Dia mungkin apabila ada salah atau ucapan ataupun perlakuan dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, demikian video kami yaitu tentang edukasi kepada pasien diabetes mellitus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.